Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fahayakumullah ayyuhal ikhwah, para peserta yang sedang menyimak pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurumiyah dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Al-Ifadah ini. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan isim marfu' yang kedua, yaitu naibul fa'il. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu al-fa'il, yaitu ismun marfu'un ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil ma'lum yadullu 'ala alladhi qama bil fi'li. Suatu isim yang marfu', yang sebelumnya ada suatu fi'il yang mabni lil ma'lum, kata kerja aktif, yadullu 'ala alladhi qama bil fi'li, yang mana isim marfu' yang datang sebelumnya fi'il itu atau yang datang sesudah fi'il itu menunjukkan bahwa dialah yang menjadi aktor dari fi'il tersebut, yang menjadi pelaku dari fi'il tersebut. Itu dia al-fa'il. Maka dari definisi ini kita kemarin membahas tentang 5 syarat sehingga dia dianggap sebagai fa'il. Yang pertama ayyakuna isman, dia harus isim. Yang kedua ayyakuna marfu'an, isim itu harus marfu'. Kemudian ayyatiya qablahu fi'lun, atau ayyatiya ba'dal fi'li, dia datang setelah fi'il, bukan sebelum fi'il. Kemudian ayyakuna al-fi'lu mabniyan lil ma'lum, fi'il tersebut harus fi'il mabni lil ma'lum, bukan mabni lil majhul. Dan yang terakhir ayyakuna dalan 'ala alladhi qama bil fi'li, isim tersebut hendaklah menunjukkan bahwa dia yang melakukan fi'il tersebut. Artinya kemarin kita sudah jelaskan, maksudnya dia yang berkaitan berhubungan dengan fi'il tersebut, baik fi'il tersebut dia yang melakukannya secara langsung atau tidak, ya, atau perbuatan itu dia yang melakukannya secara langsung atau sekedar dinisbatkan kepadanya, ya. Dan kita sudah berikan contoh masing-masing yang juga sudah ada di kitab ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke isim marfu' yang kedua, yaitu naibul fa'il, ya. Secara bahasa artinya adalah wakil dari si fa'il, ya. Apa itu naibul fa'il? Mari kita lihat halaman 145 dari kitab Al-Ifadah ini. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan al-faidatul wahidatu wal 'ishrun. Faedah yang ke-21 dari kitab ini naibul fa'il, yaitu tentang pembahasan naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah ismun marfu'un ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil majhul yadullu 'ala alladhi waqa'al fi'lu 'alaihi. Ya. Perhatikan definisinya baik-baik, hanya sedikit perbedaannya dengan al-fa'il. Naibul fa'il huwa ismun marfu'un ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil majhul yadullu 'ala alladhi waqa'al fi'lu 'alaihi. Kalau kita lihat sekilas dari definisi ini, perbedaannya sama fa'il hanya ada pada kata fi'lun mabniyun lil majhul, itu yang pertama. Yang kedua, alladhi waqa'al fi'lu 'alaihi. Sebelumnya di fa'il, yang di sini ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil majhul, di fa'il ya'ti qablahu fi'lun mabniyun lil ma'lum. Yang sebelumnya yadullu 'ala alladhi qama bil fi'li, sekarang yadullu 'ala alladhi waqa'al fi'lu 'alaihi. Baik. Contoh dari naibul fa'il, mari kita lihat kata-kata yang berwarna merah. Su'ila Zaidun,
su'ila Zaidun. Zaidun telah ditanya atau Zaidun ditanya. Su'ila adalah kata kerja, ditanya. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja tersebut atau kata kerja dengan imbuhan di depannya itu disebut sebagai kata kerja pasif, yang dalam bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya disebut sebagai fi'lun mabniyun lil majhul. Dikatakan demikian karena fa'ilnya majhul, tidak diketahui siapa. Hanya menceritakan bahwa dia ditanya. Siapa yang bertanya? Siapa yang menanyainya? Tidak diketahui, majhul. Su'ila Zaidun, yang jelas yang ditanya siapa? Zaid. Ya. Su'ila Zaidun. Zaidun di situ sebenarnya sebagai objek kalau kita lihat secara maknanya. Ya. Kutibat darsu. Kutibat darsu. Ya. Pelajaran tersebut telah ditulis. Ya. Dia hanya menyebutkan perbuatan, yang mana perbuatan itu bentuknya adalah pasif dengan imbuhan di depannya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa dia disebut fi'il yang mabni lil majhul karena sudah berubah dari bentuk asalnya, yang mana bentuk asalnya adalah kataba. Ini sudah kutiba. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih merubah dari bentuk maklum, bentuk asal ke bentuk majhul. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya dari bentuk aktif ke bentuk pasif. Bagaimana cara kita merubahnya dalam bahasa Arab? Kutibat darsu, pelajaran tersebut telah ditulis. Ad-darsu di sini secara makna dia adalah objek, dia yang ditulis. Tetapi secara posisinya di dalam kalimat dalam bahasa Arab sesuai gramatikal bahasa Arab, dia menempati posisi fa'il. Tapi secara makna dia adalah objek yang dikenai perbuatan. Nah, inilah secara sederhananya makna dari naibul fa'il, wakil dari fa'il. Dia menempati tempatnya si fa'il, tetapi secara makna dia adalah objek, bukan pelaku. Ya. Contoh yang ketiga, ukilal lahmu. Ukilal lahmu. Al-lahmu di sini naibul fa'ilnya. Ya. Daging tersebut telah dimakan. Ya, telah dimakan. Jadi daging di sini objek secara maknanya. Ya. Namun karena subjek tidak disebutkan, pelaku tidak disebutkan, maka seakan-akan di sini kata al-lahmu itu menempati posisi pelaku atau fa'il. Maka dia disebut sebagai naibul fa'il, wakil dari fa'il. Karena kalau dikatakan fa'il secara terus terang, salah. Dia memang bukan fa'il, dia bukan pelaku, dia yang dikenai perbuatan, dia objek. Ya. Kalau dikatakan objek secara terus terang pun tidak benar. Ya. Dia objek tetapi menempati tempatnya si fa'il yang mana datang setelah fi'il. Nah, makanya dia disebut sebagai naibul fa'il karena datangnya setelah fi'il, tapi fi'ilnya itu bentuknya berbeda, bukan lil ma'lum tetapi lil majhul. Taib, ini secara sederhananya. Su'ila Zaidun, Zaidun naibul fa'il. Su'ila adalah fi'il mabni lil majhul. Kutibat darsu, ad-darsu naibul fa'il. Kutiba fi'lun mabniyun lil majhul. Ya. Ukila al-lahmu, al-lahmu di sini naibul fa'il. Ukila itu dia fi'il mabni lil majhul. Nah, kembali kita ke definisi tadi bahwa naibul fa'il huwa ismun marfu'. Dia adalah isim yang marfu'. Karena memang pembahasan kita adalah tentang al-marfu'atu minal asma'. Isim-isim yang marfu'. Dia adalah isim yang marfu' ya'ti qablahu fi'lun, yang sebelumnya ada suatu fi'il juga. Artinya isim yang marfu' ini juga datang setelah suatu fi'il sebagaimana fa'il. Hanya saja fi'il yang datang sebelumnya itu mabniyun lil majhul. Bentuknya adalah bentuk fi'il yang majhul. Fi'il yang pelakunya itu tidak diketahui karena tidak disebutkan atau karena alasan-alasan lainnya yang akan kita pelajari hari ini insyaallah. Ya. Yadullu 'ala alladhi waqa'a al-fi'lu 'alaih. Nah, isim ini tidak menunjukkan bahwa dialah yang melakukannya sebagaimana fa'il, tetapi isim marfu' yang datang setelah fi'il tadi itu menunjukkan bahwa dialah yang dikenai oleh fi'il. Dialah yang dikenai sasaran, dia yang dikenai perbuatan. Peristiwa itu terjadi pada dia. Ya.
Itu maksud atau bahasa Indonesianya objek. Itu maksud dari naibul fa'il. Ya. Dari 3 contoh tadi, Zaidun, ad-darsu, al-lahmu, semuanya adalah naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Tanda rafa'nya di masing-masing kata adalah dhammah zahirah, dhammah yang tampak pada akhir kata masing-masing. Ya. Wa min huna, kata penulis, maka dari sini, dari penjelasan definisi tadi yang dijelaskan dengan 3 contoh tadi, yatabayyanu lana anna li naibil fa'ili khamsata syurut. Maka tampak jelaslah bagi kita bahwa naibul fa'il juga memiliki 5 syarat. Ada 5 syarat sehingga dia dianggap sebagai naibul fa'il, wahiyya, yaitu yang pertama ayyakuna isman. Ya, naibul fa'il adalah isim, bukan fi'il, bukan pula haraf. Ya. Kemudian yang kedua, an yakuna marfu'an. Dia harus marfu'. Ya. Dia adalah isim yang marfu', bukan mansub, bukan pula majrur. Kemudian ayyatiya qablahu fi'lun, sebelumnya ada fi'il. Ya, sebelumnya ada fi'il. Ya. Bukan dia di awal kalimat, bukan dia yang mengawali suatu kalimat atau suatu ucapan, tapi dia datang setelah suatu fi'il. Fi'il yang bagaimana? Syarat yang keempat, ayyakunal fi'lu qablahu mabniyan lil majhul. Syarat fi'il tersebut adalah bahwa fi'il tersebut haruslah fi'il yang mabni lil majhul. Fi'il yang dibentuk untuk menunjukkan bahwa fi'il tersebut tidak diketahui siapa fa'ilnya, pelakunya. Ya, yaitu bentuk kata kerja pasif. Kemudian yang kelima, ayyakuna al-ismu dallan 'ala alladhi waqa'a al-fi'lu 'alayh. Menunjukkan bahwa isim tersebut adalah objek yang dikenai oleh perbuatan atau oleh peristiwa. Ini dia 5 syarat sehingga disebut atau di-i'rab sebagai naibul fa'il, yang merupakan isim kedua yang marfu' yang kita bahas pada pembahasan al-marfu'atu minal asma' ini. Taib, dari 5 syarat ini maka dijelaskan lagi oleh penulis, fa naibul fa'il yajibu an yakuna isman aidan kamathalil fa'il. Maka ingat, naibul fa'il sama seperti fa'il bahwa dia wajib berupa isim. Wajib berupa isim, enggak boleh yang lain. Wa yakunu isman zahiran aw mudmaran. Sebagaimana kemarin kita sudah pelajari bahwa isim itu boleh jadi dia isim zahir, boleh jadi dia isim zahir, boleh jadi dia isim mudmar, dhamir. Contoh isim zahir yang dia merupakan naibul fa'il, su'ila Zaidun tadi, ukilal lahmu, kutibat darsu, itu semuanya adalah isim zahir. Kenapa dia disebut sebagai isim zahir? Jawabannya simpel, apa itu? Karena dia bukan dhamir. Ya, kita ingat saja dhamir itu ada 4, ya. Ada 14 dengan perubahan-perubahannya. Ya. Contoh yang mudmar atau yang dhamir seperti apa? At-tullabu su'ilu. At-tullabu, para siswa tersebut, su'ilu, mereka telah ditanya. Mana di sini yang dhamir itu? Yaitu waw jamak yang berada setelah su'il. Su'il. Ini su'il fi'il yang dimaksud, datang setelahnya isim yang marfu' tadi, tetapi berupa isim mudmar, dhamir, hanya waw saja. Waw yang menunjukkan dhamir jamak, ya. Su'ilu. Ya, dialah naibul fa'ilnya. Kama yakunu isman sarihan kal mithalaini as-sabiqaini aw muawwalan bis sarih. Nah, sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan bahwa isim itu ada 2 pembagian. Pembagian yang pertama ke zahir dan mudmar, pembagian yang kedua ke sarih dan muawwal bis sarih. Ya. Nah, contoh sarih sebagaimana 2 contoh barusan yang disebutkan, su'ila Zaidun, at-tullabu su'ilu. Su'ilu, su'ila Zaidun, Zaidun sama ya, waw itu kedua-duanya adalah satu kata. Kalau seandainya dia satu kata, berarti dia adalah sharih.
Tapi kalau seandainya dia lebih dari satu kata, dua kata, seperti misalnya an berjumpa dengan fi'il, maka itu sudah dianggap sebagai muawwal bis sharih. Ya, dia tidak sharih, tetapi dia dapat ditakwilkan, ya, dapat ditakwilkan, dirubah ke bentuk sharihnya dan maknanya sama. Ya, dapat ditakwilkan ke bentuk yang sharih, ke bentuk yang satu kata saja, ya, dan maknanya masih sama. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan ini pada pembahasan al-fa'il. Contoh, yuhabbu an tanjaha. Ini contoh naibul fa'il yang muawwal bis sharih, ya, bukan sharih dia, tapi muawwalun bis sharih. Yuhabbu an tanjaha. Yuhabbu ini dia fi'il mabni lil majhulnya. Yuhabbu, disenangi, disukai. Siapa yang menyukai, siapa yang menyenangi tidak disebutkan. Tetapi siapa yang disukai di sini disebutkan, atau apa yang disukai di sini disebutkan. Apa itu? Antan jaha. Ya, disenangi kesuksesan kamu atau keberhasilan kamu itu sesuatu yang disenangi. Antan jaha. Ya. Nah, yuhabbu itu adalah fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu mabniyun lil majhul. Ya. An harfu nasbin, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Wa masdarin, wa istiqbal atau wa qalbin, mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, la mahalla lahu min al-i'rab. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fa'ilnya mana? Fa'il dari fi'il tersebut. Wal fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Ya, kan takdirnya an tanjaha anta. Ya. Taib. Nah, an tanjaha, an dan fi'il mudhari ini itu adalah masdar muawwal fi mahalli raf'i naibi fa'il, fi mahalli raf'i naibi fa'ilin, atau fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Wa taqdiruhu, dan asalnya, kalau kita katakan takdiruhu maksudnya adalah asluhu, pada asalnya. Ya. Yuhabbu najahuka, yuhabbu najahuka, yuhabbu disenangi, disukai, najahuka kesuksesan atau keberhasilanmu. Nah, kalau kita katakan najahu, maka itu satu kata. Ini yang dimaksud dengan naibul fa'ilnya isim sharih. Cuma satu kata, najahuka. Ka itu mudhaf ilaih. Ya. Kalau kita katakan yuhabbu an tanjaha ini sama dengan najahuka. Tapi ketika kita katakan an tanjaha, dia dianggap dua kata, bukan satu kata. Ya. Sehingga dia tidak disebut sebagai sharih, dia disebut sebagai muawwal bis sharih. Apa takwilannya? Yaitu najahuka tadi. Karena an sama al-fi'lu yusawi al-masdara. An sama fi'il mudhari itu sama dengan suatu masdar. Masdar dari fi'il tersebut. Ya, itulah takwilan dia. Jadi naibul fa'il harus isim, wajib isim. Syarat yang kedua apa tadi? Wa huwa kadzalika yajibu an yakuna marfu'an, dan dia juga harus atau wajib isim yang marfu'. Baik itu lafzan, masih ingat marfu'un lafzan, yakni kerafa'an dia itu terucapkan, dapat diucapkan, ya. Tanda rafa'nya itu benar-benar dapat kita dijelaskan. Au mahallan, tidak dapat kita jelaskan, tidak dapat kita ucapkan kerafaannya itu, tetapi dia menempati posisi rafa'. Meskipun sebenarnya dia adalah mabni, bukan mu'rab. Tapi karena dia memang status dia seharusnya marfu', tetapi dia mabni, maka kita katakan dia marfu' mahallan atau fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa'. Kama fil amthilatis sabiqah, sebagaimana contoh berikut ini. Perhatikan. Su'ila Zaidun. Ya, Zaidun itu kita katakan marfu'un lafzan. Kenapa? Ya, Zaidun, perhatikan, Zaidun diakhiri dengan dhammah. Ya. Dan dhammah itu adalah tanda rafa' dia sebagai apa? Isim mufrad. Dapat kita ucapkan tanda rafa'nya itu, dhammah itu.
Tapi at-tullabu su'ilu. Ada enggak tanda rafa seperti itu? Enggak ada. Karena memang dia bukan, pada asalnya dia bukanlah kata yang mu'rab, yang dikatakan marfu, mansub, majrur. Dia adalah kata yang mabni, yang tidak berubah-ubah. Tetapi karena di situ, waw jamak di situ menempati posisi naibul fa'il, dan naibul fa'il seharusnya marfu, maka dikatakan dia marfu, tetapi bukan lafzan melainkan mahallan. Atau kita katakan dia fi mahalli raf'in naibu fa'ilin, atau fi mahalli raf'in naibi fa'ilin. Ya. Sama juga yuhabbu an tanjaha. An tanjaha, bagaimana kita melihat tanda rafa' an tanjaha di sini, sedangkan dia merupakan dua kata? Apakah kita ambil tanda rafa'nya dari an, dari akhiran an? Apakah kita ambil tanda rafa'nya dari akhiran tanjaha? Tidak mungkin. Karena dia dihukumi sebagai marfu itu ya ketika dia bersatunya an sama tanjaha ini, satu kesatuan gitu. Nah, sehingga tidak dapat ditentukan mana tanda kerafa'an dia. Makanya dia disebut marfu tapi mahallan. Marfu karena dia menempati posisi rafa', tetapi dia tidak membawa tanda rafa' yang hakiki. Ya. Jadi dia pada dasarnya dia adalah kalau tidak mabni atau memang tidak bisa dihukumi karena memang tidak satu kata gitu. Ya, maka dia dianggap sebagai marfu' mahallan atau fi mahalli raf'in. Al-muhim, ya, yang penting syarat kedua ini bahwa naibul fa'il juga sama seperti fa'il, dia harus marfu', ya. Kemudian yang ketiga, wa yajibu aidan an ya'tiya ba'dal fi'li, ya. Dan dia juga wajib datang setelah suatu fi'il, yakni sebelum isim ini harus ada fi'il. Ya, sebelum fi'il ini harus sebelum isim ini harus ada fi'il. Falau jaa qabla al-fi'li kana mubtada'an wa laysa naiba fa'il. Sama seperti fa'il kemarin. Kalau seandainya dia datang sebelum fi'il, bukan setelah fi'il, maka dia adalah mubtada', bukan lagi naibul fa'il. Contoh, su'ila Zaidun. Nah, ini sesuai syarat atau tidak ini? Sesuai, karena Zaidun di sini yang isim marfu'nya datang setelah fi'il, yaitu su'ila. Maka dia dianggap sebagai naibu fa'il. Tetapi kalau kita tukar, Zaidun ya'ti qabla al-fi'li, si Zaid datangnya sebelum fi'il. Jadi bunyinya Zaidun su'ila. Maknanya sama, su'ila Zaidun sama Zaidun su'ila. Maknanya sama, kalaupun ada perbedaan sedikit sekali, tipis sekali. Ya, Zaidun su'ila, Zaid itu ditanya. Maka Zaid di sini bukan lagi sebagai naibul fa'il. Meskipun secara makna ya memang dialah objeknya. Tapi secara i'rab, secara posisi letak dia dalam kalimat di sini dalam bahasa Arab, dia tidak disebut sebagai naibul fa'il tetapi mubtada, karena dialah yang mengawali suatu kalimat. Ya. Afwan, di situ ada kesalahan ya. Mubtada'un wa laysa fa'ilan. Maksudnya wa laysa naiba fa'ilin. Zaidun su'ila itu mubtada wa laysa naiba fa'ilin, bukan naib fa'il lagi karena tempat dia, posisi dia sudah bertukar dengan fi'il tadi. Taib. Ta'ammalil jumlataini, kata penulis, perhatikan dua kalimat tadi. Su'ila Zaidun sama Zaidun su'ila. Fa inna Zaidun yakunu naiba fa'ilin fil jumlatil ula. Zaid pada kalimat yang pertama dia adalah naib fa'il. Li'anna al-fi'la yudhkaru qablahu. Alasannya adalah karena dia disebutkan setelah fi'il, atau fi'il disebutkan sebelumnya. Amma fil jumlati tsaniyah fa inna Zaidun mubtada la naibu fa'il. Adapun pada kalimat yang kedua, kata Zaid di situ dianggap atau di-i'rab sebagai mubtada, bukan naib fa'il. Sebabnya ya, li'anna al-fi'la yudhkaru ba'dah. Karena fi'il itu disebutkan setelah dia. Jadi dia datang sebelum fi'il.
Wa yakunu naibul fa'il hina idzin dhamiran mustatiran. Nah, ketika Zaidun dianggap sebagai mubtada, ya, terus ada fi'il setelahnya. Lalu siapa yang kita anggap sebagai naibul fa'il dari fi'il mabni lil majhul itu? Kalau tidak Zaid, siapa yang dianggap atau apa yang dianggap sebagai naibul fa'il? Nah, ketika itu yang dianggap sebagai naibul fa'il adalah dhamir mustatir. Kata ganti atau dhamir yang mustatir, yang tersembunyi. Takdiruhu, asalnya adalah huwa ya'udu ala Zaid, yang memang kembalinya kepada Zaid. Ya, dalam bahasa kita artinya seperti ini. Zaidun, ditanyalah dia, gitu. Nah, dia ini sebagai naibul fa'ilnya yang memang kembalinya ke mana? Ke Zaid. Seperti itu. Ya, jadi perhatikan itu. Syarat-syaratnya harus terpenuhi sehingga dia dianggap sebagai naibul fa'il. Syarat yang keempat, wal fi'lu alladhi ya'ti qablahu yajibu an yakuna mabniyan lil majhul. Nah, ingat fi'il yang datang sebelum isim tersebut atau sebelum naibul fa'il tersebut haruslah mabni lil majhul, yaitu fi'il yang telah dibentuk ke bentuk pasif atau ke bentuk fi'il yang tidak diketahui siapa fa'ilnya, siapa pelakunya. Itu namanya mabni lil majhul. Ya, dijelaskan di sini wa huwa ma yuhdhafu fa'iluhu wa halal maf'ulu bihi makanah. Fi'il mabni lil majhul itu adalah fi'il yang fa'ilnya dihapus, maksudnya tidak disebutkan. Ya, entah apapun alasannya itu, tapi fa'ilnya tidak disebutkan, kemudian maf'ul, objeklah yang menempati posisi dia. Contoh, su'ila, ditanya. Kalau ditanya, kita cukup menyebutkan objek tetapi tidak di-i'rab sebagai objek, tetapi sebagai naibul fa'il. Kutiba, telah ditulis. Syuriba, telah diminum. Ya, jadi harus mabni lil majhul. Kalau seandainya mabni lil ma'lum bagaimana? Falau kana al-fi'lu mabniyan lil ma'lum ayyudhkaru ma'ahu fa'iluh mithlu sa'ala, kataba, syariba. Kalau seandainya fi'il yang datang sebelum isim itu adalah fi'il yang mabni lil ma'lum, maksudnya adalah disebutkan bersamaan dengan dia fa'ilnya, maka isim tersebut bukan lagi naib fa'il. Lalu apa dong? Kembali ke pembahasan sebelumnya. Contohnya apa? Sa'ala. Ini bentuk mabni lil ma'lum, bukan majhul ini. Kataba, syariba. Karena bentuk majhulnya seperti yang disebutkan di atas tadi. Su'ila, kutiba, sama syuriba. Kalau sa'ala, kataba, syariba, ini bentuk mabni lil ma'lum. Nah, kalau seandainya fi'il yang datang sebelum isim itu mabni lil ma'lum, kana al-ismu alladhi ba'dahu fa'ilan. Maka isim yang datang setelahnya itu adalah fa'il, walaysa naiba fa'il, bukan naib fa'il lagi. Jadi perhatikan syarat fi'il itu harus bagaimana? Harus mabni lil majhul. Kama taqaddama fi darsil fa'il. Dan ini sudah disebutkan juga di pelajaran tentang fa'il. Ya. Fal aslu fi naibil fa'il annahu maf'ulun bihi walakin hadatsal ati. Maka dari sini, ya, perlu kita ketahui bahwa pada asalnya naibul fa'il itu adalah maf'ulun bih. Makanya tadi di awal kami katakan naibul fa'il itu secara maknanya adalah objek, dia yang dikenai perbuatan. Ya, tetapi karena fa'il dihapus dari kalimat tersebut, dia menempati posisi fa'il, sehingga tidak lagi disebut sebagai objek tetapi disebut sebagai wakil dari fa'il. Jadi fal aslu fi naibil fa'il, jadi pada asalnya naibul fa'il itu annahu maf'ulun bih, dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih kita akan bahas nanti di pembahasan isim-isim yang mansub. Ya, sederhananya maf'ul bih itu adalah objek. Ya. Jadi pada asalnya naibul fa'il itu dia adalah sebuah objek yang dikenai perbuatan, walakin hadatsal ati. Lalu kenapa sih dia dianggap sebagai naibul fa'il? Kenapa tidak kita katakan saja dia maf'ulun bih? Kejadiannya seperti ini. Ini yang telah terjadi. Makanya dia dianggap sebagai naibul fa'il. Jadi ada 3 kejadian. Yang pertama, taghyiru suratil fi'li. Bentuk fi'il itu sudah berubah. Bentuk fi'il dalam kalimat itu sudah berubah. Dari apa? Kemana? Minal mabni lil ma'lum ilal mabni lil majhul. Dari bentuk mabni lil ma'lum, bentuk kata kerja aktif, ilal mabni lil majhul, ke bentuk kerja yang pasif.
Jadi kalau kita contohkan ke bahasa Indonesia, kalimat lengkap yang ada fi'il, fa'il sama maf'ulun bihnya, subjek, predikat, objeknya. Contohnya Ali memukul Zaid. Ya, nggak usah memukul-mukul lagi ya, memukul terus sudah contoh kita. Ali memanggil Zaid. Ali memanggil Zaid. Ali ini sebagai apa? Sebagai fa'il, subjeknya, pelakunya. Apa perlakuannya atau perbuatan atau pekerjaannya? Memanggil. Siapa yang menjadi objek? Zaid. Nah, di sini ya, bentuk fi'ilnya masih bentuk asal atau kita sebut sebagai mabni lil ma'lum. Kenapa disebut mabni lil ma'lum? Karena memang fa'ilnya maklum orangnya di sini. Dalam kalimat ini diketahui siapa fa'il, yaitu Ali disebutkan. Tapi kalau seandainya Ali kita buang, maka kalimatnya harus menjadi Zaid dipanggil. Zaid dipanggil. Nah, kata-kata dipanggil ini masih disebut kata kerja, masih disebut sebagai fi'il, tetapi sudah tidak disebut lagi fi'il mabni lil ma'lum, tapi mabni lil majhul. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, tidak lagi disebut sebagai kata kerja aktif, tapi sudah menjadi kata kerja pasif. Kita cukup menyebutkan objek saja. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia masih sah-sah saja kita menyebutkan fa'il menggunakan kata oleh. Zaid dipanggil oleh Ali. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa. Kalau kita sudah menggunakan kata kerja yang mabni lil majhul, tidak boleh disebutkan fa'il apapun alasannya. Ya, jangan seperti kita dulu masih di pondok-pondok lah. Ya, akhi du'ita. Bagus penggunaannya sampai di sini. Du'ita, kamu telah dipanggil. Dia menggunakan fi'il mabni yang mabni lil majhul, kemudian naib fa'ilnya yaitu dhamir anta, du'ita. Tapi disambung dengan karena mengikut bahasa Indonesia tadi, anta du'ita ma'a ustadz haza. Kamu dipanggil sama ustadz ini gitu maksudnya. Ya, ini kita menerjemahkan secara letterlek dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Salah. Tidak perlu pakai ma'a lagi. Kalau begitu langsung saja da'a kal ustadz fulan, langsung pakai mabni lil ma'lum, bukan mabni lil majhul. Ya, itu dalam bahasa Arab, ya. Jadi itu pertama yang terjadi, bentuk fi'ilnya telah berubah dari mabni lil ma'lum ke mabni lil majhul. Yang kedua, hadzful fa'il. Setelah ada perubahan ke bentuk mabni lil majhul, fa'il pun dihapus, disebutkan. Karena la yanfa', enggak berfaedah lagi, enggak bermaksud lagi ketika bentuk fi'il, bentuk kata kerjanya sudah mabni lil majhul, fa'ilnya masih disebutkan juga. Ini tidak ada dalam bahasa Arab. Ya. Misalnya tadi su'ila Zaidun bi Ali misalnya. Ya, maksud dia adalah si Zaid dipanggil oleh si Ali misalnya. Enggak bisa lagi gitu. Atau su'ila Zaidun Aliyun misalnya. Enggak bisa lagi. Kalau sudah berubah ke bentuk mabni lil majhul, maka yang terjadi yang keduanya adalah hadzful fa'il. Fa'il harus dihapus, tidak disebutkan. Yang ketiga, wad'ul maf'uli fi makanil fa'il. Kemudian yang tadi awalannya objek yang seharusnya dia mansub, kita letakkan dia di tempat atau posisi fa'il. Fa'il ketika dia berada di posisinya, hukum dia apa? Marfu'. Nah, ketika maf'ul yang tadi, kalau seandainya kalimatnya itu lengkap, ada fa'ilnya, bentuk fi'ilnya mabni lil ma'lum, maka objek atau maf'ulun bih dia mansub. Nanti kita akan pelajari di bab-bab isim-isim yang mansub. Seharusnya dia mansub, tapi ketika dia pindah ke suatu isim yang harus dihukumi sebagai marfu', maka dia pun ikut menjadi marfu'. Ya. Sama seperti sekarang misalnya anak kita yang baru tamat SD, ya, biasa hidup di luar, kemudian tamat SD dia masuk pesantren. Ketika dia masuk pesantren, mau tidak mau dia harus menempati diri dia sebagai seorang santri, memposisikan diri dia sebagai seorang santri yang dikenai hukum ini dan hukum itu misalnya. Ya. Nah, sama juga
Ketika maf'ul bih menempati posisi fa'il, fasara marfu'an, maka jadilah dia isim yang marfu' pula. Ba'da an kana mansuban, yang mana sebelumnya dia adalah mansub. Wa yusamma, dan namanya pun berubah. Nggak mungkin lagi kita katakan dia maf'ul bih yang marfu'. Masa maf'ul bih ada yang mansub, ada yang marfu'? Tidak. Ketika dia maf'ul bih awalnya mansub, kemudian menempati posisi fa'il, maka dia menjadi marfu' sesuai hukumnya fa'il, dan nama dia berubah menjadi naibul fa'il, wakilnya si fa'il. Ya, karena dikatakan fa'il dia bukan. Ya. Tetapi dia wakil fa'il, hanya menempati posisi fa'il. Itulah dia yang terjadi pada maf'ul bih yang merupakan asal dari naibul fa'il. Baik. Contoh hakadha, diperlihatkan contohnya oleh penulis, sa'ala Zaidun al-mudarrisa. Ini contoh awal kalimat yang disebutkan fa'il dan fi'ilnya bentuknya mabni lil ma'lum. Sa'ala, ini bentuk mabni lil majhul, bentuk kata kerja aktif. Zaidun, ini fa'ilnya. Al-mudarrisa, ini objeknya. Di garis terbalik ini karena nanti objek inilah yang menjadi naibul fa'il. Ya, perhatikan i'rabnya. Sa'ala itu fi'lun mabniun lil ma'lum. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-mudarrisa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, terjadi yang tiga tadi, maka jadinya seperti ini. Su'ilal mudarrisu. Zaid tadi Zaid bertanya kepada mudarris, sekarang mudarris ditanya oleh siapa? Ya, tidak disebutkan lagi siapa yang bertanya kepada mudarris tersebut. Yang penting su'ila itu adalah fi'il mabni lil majhul, karena bentuk itu memang bentuk majhul. Su'ila. Al mudarrisu di situ yang awalnya dia tadi objek atau tidak? Objek, maf'ulun bih. Tapi karena sudah menempati posisi fa'il yang sudah dihapus, maka dia menjadi marfu'. Al mudarrisu, bukan al mudarrisa lagi, dan namanya juga bukan maf'ulun bih lagi, tapi naibu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jelas ya? Nah, contoh lain tanpa di i'rab, langsung saja kita lihat. Nasarallahul muslimin. Allah menolong orang-orang muslimin. Sekarang kita hapus fa'ilnya, berarti tinggal fi'il sama objek. Nusiral muslimuna. Kaum muslimin tersebut telah ditolong. Kenapa menjadi al-muslimuna, tidak al-muslimina? Karena dia marfu' sebagai naibul fa'il, dan tanda rafa' jamak mudzakkar salim adalah waw. Hakada. Akramanil muallimu. Muallim tersebut telah memuliakan saya. Berarti saya adalah objek di sini. Saya yang nanti akan ditetapkan, muallim yang dihapus. Jadinya apa? Ukrimtu. Saya telah dimuliakan. Oleh siapa? Tidak disebutkan. Ya. Dzabahal muslimul udhiyata. Seorang muslim tersebut menyembelih sembelihan kurbannya. Ya, jadi objeknya di sini adalah al-udhiyah, hewan kurban. Maka dia yang menjadi naibul fa'il, maka jadinya dzubihat al-udhiyatu. Jadi marfu' dia. Dzubihat al-udhiyatu. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini jelas ya. Nah, sekarang kita melangkah ke pembahasan yang baru yang mungkin akan menambah wawasan kita seputar naibul fa'il atau seputar fi'il mabni lil majhul. Ma faidatul bina lil majhul? Apa sih faedah dari fi'il yang dibentuk ke bentuk majhul tadi, ke bentuk mabni lil majhul? Itu maksud pertanyaannya. Ma faidatul bina lil majhul? Apa faedah merubah suatu fi'il dari bentuk mabni lil ma'lum ke bentuk mabni lil majhul? Apakah ada sebabnya di situ, atau apakah ada faedahnya di situ yang mungkin diambil dari apa yang yang dibiasakan oleh orang Arab terdahulu? Ya, kenapa mereka menghapus fa'ilnya? Ya, untuk tujuan apa? Ini maksud dari pembahasan halaman 148 ini. Baik, kita lihat langsung. Litaghyiri suratil fi'li minal mabniyi lil ma'lum ilal mabniyi lil majhul fawaidu ahammuha. Jadi, pada perubahan bentuk fi'il dari mabni lil ma'lum ke mabni lil majhul itu memiliki beberapa faedah. Ahammuha, di antaranya yang paling penting, tidak kita sebutkan semuanya, ya.
Yang paling penting, tujuan atau faedah yang pertama, al-ikhtisar wal ijaz. Tujuannya adalah untuk meringkas. Ya, untuk meringkas. Kadang kita ngomong itu malas juga panjang-panjang kan gitu. Ya, langsung yang mana kalau kita ringkas lebih enak didengar atau lebih memudahkan bagi kita. Contohnya, mislu ulidtu bibakan baru. Ulidtu bibakan baru. Ya. Aku dilahirkan di pekan baru. Hatta di bahasa Indonesia pun kita mengatakan seperti ini. Saya dilahirkan di sini. Pernah enggak kita mengatakan siapa yang melahirkan kita? Ketika kita maunya menyebutkan inti yang ingin kita sebutkan tuh, kita dilahirkan di mana kan gitu. Jadi kita ringkas. Tidak perlu kita menyebutkan siapa yang melahirkan kita. Ya. Kalau panjangnya seharusnya ibu saya melahirkan saya di Pekanbaru. Itu secara panjangnya. Tapi siapa yang pernah mengatakan seperti ini? Jarang sekali orang mengatakan. Atau saya dilahirkan oleh ibu saya. Oleh ibu saya, ini nggak penting kan gitu. Jadi untuk ikhtisar, maka dibuatlah ke bentuk kalimat pasif atau ke mabni lil majhul tadi. Wulidtu, saya dilahirkan. Tidak perlu disebutkan siapa yang melahirkan saya. Di Pekanbaru, di kota Pekanbaru. Ini faedah yang pertama. Nah, fa'indama naqul wulidtu bi Pekanbaru, ketika kita mengatakan wulidtu bi Pekanbaru, saya dilahirkan di Pekanbaru, hadza akhsar wa aujaz min an naqul waladatni ummi fi Pekanbaru. Maka ini adalah kalimat yang lebih ringkas, ya, lebih singkat dibandingkan kalau kita mengatakan waladatni ummi fi Pekanbaru. Ibuku telah melahirkanku di Pekanbaru. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, al-ilmu bil fa'il. Kenapa dihapuskan fa'ilnya? Karena fa'ilnya adalah sesuatu yang sudah maklum. Lawan bicara pun tidak disebutkan siapa fa'ilnya, dia langsung tahu. Sesuatu yang sangat sudah maklum. Ya. Kita berusaha menyembunyikan pun orang sudah tahu. Contohnya apa? Khuliqal insanu fi ahsani taqwimin. Manusia diciptakan pada kondisi yang sangat terbaik. Kondisi yang sangat terbaik. Manusia diciptakan. Diciptakan ini fi'il mabnil majhulnya. Ya. Tapi karena ini baik, kalau saya tanya, siapa fa'ilnya? Siapa yang menciptakan manusia? Allah, semua tahu. Ya, karena kita sudah tahu fa'ilnya asalnya adalah Allah, kita tidak kurang beradab kalau mengatakan mabni lil majhul, ya. Jadi dalam rangka kita beradab kepada Allah, makanya di sini disebutkan ini adalah fi'il lam yusamma fa'iluh. Adalah fa'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Ini redaksi ini yang digunakan oleh Ibnu Ajurum di dalam Al-Ajurumiyah, nanti sebagaimana yang akan kita lihat, ya. Makanya kemarin kita sudah katakan bahwa tidak ada kata-kata naibul fa'il di Al-Ajurumiyah. Tapi bahasa yang dipakai oleh Ibnu Ajurum adalah al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Baik. Fa indama naqul khuliqal insanu fi ahsani taqwim fa kulluna ya'lam. Ketika tadi kita katakan seperti itu, semua kita tahu annal asla, bahwa asalnya adalah khalaqallahul insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah lah yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ini tujuan yang faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, al jahlu bil fa'il, kebalikannya. Justru karena memang tidak diketahui siapa fa'ilnya, makanya langsung dibuat ke bentuk mabni lil majhul. Contohnya kusiral qalam. Tiba-tiba misalnya ada misalnya murid yang pertama kali masuk kelas untuk piket, misalnya piket kelas, tiba-tiba dia melihat ada pena di dalam kelas tersebut dan dia ceritakan kawan-kawannya bahwa pena tersebut kusiral qalam. Pena tersebut telah dipatahkan atau dihancurkan. Ya, dia masuk itu pena sudah patah, hancur. Apakah dia tahu siapa yang menghancurkan? Oleh karena itu dia tidak menyebutkan fa'ilnya.
Karena apa? Al-jahlu bil fa'il. Karena dia tidak tahu siapa fa'ilnya. Kalau dia tahu, mungkin boleh jadi dia akan sebutkan. Ya, kasara fulan al-qalama. Si fulan yang telah menghancurkan qalam. Tapi karena tidak tahu langsung kusiral qalam. Penanya telah dihancurkan. Ya. Fa'indama najhalul fa'il. Ya, maka kita biasanya kalau seandainya tidak tahu siapa fa'ilnya, fa innana nabnil fi'la lil majhul. Kita merubah bentuk fi'ilnya ke bentuk fi'il mabni lil majhul, ke bentuk kata kerja pasif. Fa naqul kusiral qalam. Kita katakan penanya telah dihancurkan. Lakin idza arafna al fa'il fa yumkin an naqul kasara Zaidun al qalama. Tapi biasanya kalau kita tahu siapa fa'ilnya, kita langsung to the point. Si Zaid yang telah merusak penanya, menghancurkan penanya. Kasara Zaidun al-qalama. Kita sebutkan fa'ilnya. Karena fa'ilnya majhul, kita tidak tahu siapa, maka kita rubah ke bentuk mabni lil majhul. Ya. Kemudian faedah yang keempat, al-khawfu minal fa'il. Nah, boleh jadi dia tahu, tapi karena takut menyebutkannya, dia hapus fa'ilnya dari kalimat. Contoh, suriqal mal. Ustaz misalnya, al-akh, ya, atau musyrif, muallim, mudir, dan seterusnya. Suriqal mal, ya, harta, uangnya, bendanya telah dicuri. Famasalan indama ra'aita sariqan yasriqul mal. Contohnya, kamu mengatakan itu, ya, setelah kamu melihat ada sariq, ada pencuri yang mencuri harta. Fahaddadaka in akhbarta anhu fahaddadaka in akhbarta anhu. Kemudian dia ancam kamu kalau seandainya kamu membeberkan masalah dia, membeberkan bahwa dia telah mencuri. Fa innaka taqul, maka ketika itu karena kamu khawatir, takut, ya, dari si fa'il, kamu akan mengatakan suriqal mal tanpa menyebutkan siapa fa'ilnya. Harta telah dicuri, harta telah dicuri bil bina lil majhul, dengan bentuk fi'il yang mabni lil majhul. Wasabab, dan sebabnya kenapa? Pasalnya adalah huwal khawfu min batshis sariq. Karena kamu takut dari kezaliman si sariq. Ya. Kemudian yang kelima, idza kana al-fi'lu 'amman, ya, idza kana al-fa'ilu 'amman. Atau misalnya, kenapa fa'il tidak disebutkan? Karena memang fa'ilnya itu umum. Contohnya apa? Mislu idza du'ita fa'ajib. Ya. Misalnya nih, ada seorang ustadz menyebutkan di mimbar atau menyebutkan di depan anak-anak muridnya, idza du'ita fa'ajib. Kalau seandainya kamu dipanggil atau kamu diundang, dijemput, fa'ajib, maka penuhilah seruan undangan tersebut. Apakah ustadz ini mengatakannya kepada salah seorang santri saja? Tidak. Umum untuk seluruh santri. Apabila kamu dipanggil, maka fa'ajib, penuhilah. Nah, karena fa'ilnya umum, ya tidak disebutkan. Kalau disebutkan, bayangkan kalau seandainya santrinya ada 40. Ya. Idza da'aka ahadun ya fulan, fa'ajib. Idza da'aka ahadun ya Muammar, fa'ajib. Idza da'aka ahadun ya Muhammad, fa'ajib. Nah, repot. Ya, karena fa'ilnya itu banyak, umum. Maka langsung saja, idza du'ita, kalau kamu dipanggil. Siapapun itu dari kamu semua. Ya. Kemudian yang keenam, raghbatul mutakallim fil ghumud wal ibham, atau memang suka-sukanya mutakallim karena memang dia ingin menyamarkan siapa sih pelakunya. Ya. Ini di antara beberapa faedah atau sebab alasan kenapa dalam ucapan orang Arab itu fa'il dihapus atau tidak disebutkan. Taib. Selanjutnya, kaifa nughayyira suratal fi'li 'inda bina'ihi lil majhul. Kaifa nughayyiru suratal fi'li 'inda bina'ihi lil majhul. Ya. Bagaimana sih kita merubah bentuk fi'il dari maklum ke majhul? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan pembahasan awal ini tentang naibul fa'il dan tentang fi'il mabni lil majhul dan apa faedah fa'il tidak disebutkan dalam kalimat ketika kita menyebutkan fi'il itu dalam bentuk mabni lil majhul,
Ini sudah kita pahami dengan baik. Kemudian selanjutnya agar kita mudah untuk mempelajari bagaimana sih kita merubah dari bentuk fi'il asal, itu fi'il mabni lil ma'lum, ke bentuk mabni lil majhul yang tidak perlu disebutkan bersamaan dengan dia itu fa'il lagi. Langsung saja maf'ulnya kita jadikan sebagai naibul fa'il. InsyaAllah kita akan pelajari pada pekan yang akan datang pada jadwal yang biasa kalau tidak ada halangan, insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon diingatkan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita semua, dan taufik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.